yang dimaksud dengan administrasi? Dalam buku pengantar administrasi, Ira menyebutkan bahwa administrasi memiliki pengertian sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan yang meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Untuk melakukan kegiatan administrasi, dibutuhkan tenaga kerja atau pegawai administrasi. Menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, tenaga kerja adalah semua orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan untuk bekerja. Sedangkan pegawai adalah orang yang bekerja di kantor, atau pegawai juga sering disebut dengan karyawan. Jadi, apa itu administrasi kepegawaian? Administrasi kepegawaian adalah kegiatan administrasi mulai dari merencanakan, mengorganisasi, mengembangkan, mengendalikan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pegawai dan karyawan. Prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. 9 prinsip administrasi kepegawaian. 1. Prinsip kemanusiaan. 2. Prinsip demokrasi. 3. Prinsip the right man on the right place. 4. Prinsip equal pay for equal work. 5. Prinsip kesatuan arah dan tujuan. 6. Prinsip komando. 7. Prinsip efisien dan produktivitas kerja. 8. Prinsip disiplin. Dan terakhir 9. Prinsip wewenang dan tanggung jawab. Fungsi-fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi umum berupa fungsi yang bersifat manajerial yang tentu saja terkait dengan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, perencanaan pegawai, organizing, pengorganisasian pegawai, actuating, pengarahan pegawai, controlling, pengawasan pegawai, dan fungsi-fungsi lainnya. 1. Planning, perencanaan pegawai. Proses menentukan kebutuhan pegawai yang dilakukan dengan menggunakan prinsip 5W plus 1H. Di mana 5W plus 1H meliputi what, pegawai dengan kriteria apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, who, siapa yang akan menduduki jabatan yang ada, where, di mana pegawai-pegawai tersebut akan ditempatkan, when, kapan pegawai mulai bekerja, why, mengapa pegawai tersebut yang menduduki jabatan, dan yang terakhir, how, bagaimana proses pengadaan dan penempatan pegawai dalam suatu jabatan. Pengorganisasian pegawai menentukan berbagai macam kegiatan dan mengelompokkan ke dalam satu bidang tertentu, serta menetapkan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, wewenang dari bidang tersebut. 3. Actuating, pengarahan pegawai. Kegiatan memberi penjelasan, aturan, masukan, dan perintah yang dilakukan oleh atasan atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. 4. Controlling, pengendalian pegawai. Kegiatan pengawasan untuk mengukur dan menilai hasil kerja dari pegawai, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau malah sebaliknya. B. Fungsi teknis, fungsi yang berkaitan dengan berbagai macam kegiatan bidang kepegawaian yang menggunakan fisik seperti pengadaan, pengembangan, kompensasi, diklat, pensiun, ataupun kegiatan lainnya.